Saya Tumbur Tobing, kembali bertemu dengan Anda, rekan-rekan kolega saya. Saya akan membahas serial yang ketujuh mengenai SDM unggul. Apa itu SDM unggul? Mungkin kita semua sudah tahu. Tetapi saya akan memberikan beberapa prinsip yang bisa menjadi satu terobosan segar. SDM unggul itu adalah hal yang mengandung dua prinsip. Yang pertama adalah experiential learning, yang kedua adalah coaching atau mentoring. Dua hal ini harus serius kita jalankan dan harus serius kita detailkan di dalam satu fokus-fokus yang menyejukkan bagi orang yang kita persiapkan sebagai future leaders. Jadi SDM unggul itu objektifnya future leaders. Nah, future leaders itu mau tidak mau kita akan mengembangkan yang namanya talent development acceleration. Maksudnya apa? Talent development acceleration. Kita dikejar oleh waktu, kita dikejar oleh global competition, kita dikejar kepada satu identity di dalam korporasi masing-masing dan di bawah masyarakat Indonesia atau di dalam korporasi besar yang berada di bumi Indonesia. Hal yang lain adalah kalau berbicara SDM unggul, mau tidak mau kita mengacu kepada satu prinsip dan ini menjadi identitas yang utama. Yang saya maksud adalah corporate culture, budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan itu akan mengembangkan satu change. Nah, kata change ini menjadi satu pendorong bagi para bawahan, pendorong bagi penerus. Karena ini budaya perusahaan itu mengandung konsep nilai dari korporasi. Sehingga konsep nilai dari korporasi itu mau tidak mau mengacu kepada yang seperti awal saya katakan agent development. Apa itu agent development? Nah, agent development mau tidak mau menjadi satu tolok ukur pengembangan menjadi satu aset yang saya sebut human capital. Karena human capital adalah substansi aset penggerak berharga bagi perusahaan. Jadi kalau human capital dianggap hal yang biasa saja, yang berlalu begitu saja, akan menjadi kecelakaan yang besar bagi long term corporation to make a fair, healthy strategy. Maka human capital itu memproduksi SDM unggul. Karena memproduksi unggul berarti harus mempersiapkan sesuatu yang kompeten, yang gesit, bahkan juga mempunyai advance thinking, berpikiran maju. Dan open, jadi nggak sempit, nggak picik. Kalau picik susah. Bagaimana dia bisa menjadi satu aset perusahaan, menjadi human capital, karena human capital itu very costly, mahal sekali. Karena membutuhkan investasi, tidak hanya konsep nilai, tetapi juga investasi untuk mengembangkan seluruh keberadaan dia. Berarti cost kita keluar. Kita memanggil konsultan, trainer, bahkan membentuk orang ini menjadi sesuatu paket yang hidup yang kita siapkan di dalam talent pool di kemudian hari. Maka human capital itu mau tidak mau harus mempunyai sesuatu karakter, wawasan yang luas, dan juga mempunyai wawasan kebangsaan. Pasti di dalam zaman global abad 21 dituntut wawasan kebangsaan. Sehingga kita tidak kepada jebakan-jebakan fanatisme yang sempit, yang akhirnya orang itu akan mengalami kecelakaan besar di kemudian hari. Sehingga kalau orang terjebak kepada fanatisme sempit, dia akan sulit sekali mengembangkan wawasan yang bersifat global. Karena human capital, aset penggerak maju dari satu perusahaan, dia harus rajin memonitoring perkembangan yang ada secara global. Maka secara pribadi saya selalu monitor CNN, saya selalu monitor BBC, selalu monitor daripada banyak yang bisnis-bisnis, channel-channel bisnis yang ada di TV internasional. Di lokal juga ada, jadi saya selektif sekali. Ini penting sekali, saya suka mengatakan di dalam saya sebagai trainer, sebagai konsultan, you must watching important sesuatu yang internasional televisi itu, karena itu akan mendapat sesuatu yang luas yang menghidupkan Anda dan saya. Maka di dalam human capital sebagai strongly asset capital di dalam satu korporasi akan menghasilkan tiga hal. Yang pertama adalah profit
Pasti, karena kalau tidak ada profit, bagaimana ada sustainability long term di dalam satu korporasi? Bagaimana bisa ada sustainability long term korporasi? Yaitu human capital. Nah, human capital itu berarti pilihan. Dan berarti ada investasi pelatihan yang sifatnya serial akan masuk kepada talent pool. Maka profit itu hal yang utama yang akan kita kejar di dalam human capital investasi. Hal yang kedua adalah dalam human capital, investasi itu sebagai aset yang very very important akan mengakibatkan sustainability keberlanjutan satu korporasi. Ya seperti saya katakan tadi. Tapi sustainability bukan hanya sebagai konsep retorika atau cetak biru yang sifatnya narasi saja, tetapi ini sudah menjadi sesuatu pengejaran to pursue apa yang akan kita capai di kemudian hari. Hal yang ketiga di dalam human capital asset management itu yaitu people. Kalau bicara people, kita harus mendidik orang itu terus-menerus. Pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia. Kalau tidak ada rasa mau mendidik, bagaimana SDM unggul bisa dicapai? Sehingga saya bisa mengatakan SDM unggul akan mengakibatkan 3 hal yang komprehensif. 3 hal yang signifikan. 3 hal yang sangat esensi. Yang pertama, SDM unggul itu akan memperlihatkan dynamic manpower plan. Yang kedua adalah agility mindset atau people analytic. Ini sering lagi nih dilupakan. Bagaimana manpower plan itu bisa dibuat sedemikian rupa dari divisi human resource development dan juga monitoring agility, kemampuan ketangkasan mindset sehingga dia bisa mampu orang itu people analytics. Jadi ada satu kesenangan dia untuk menganalisa bukan hanya copy paste. Yang ketiga, yang terakhir adalah dari SDM unggul akan menghasilkan paradigma yang sangat penting. Saya kutip kalimat dari Peter Drucker, guru manajemen. Dia mengatakan, if you want to get something new, stop doing something old. Kalau kamu ingin segala sesuatu begitu berhasil, maka kamu harus mengembangkan sesuatu terobosan segar. Nah, terobosan yang segar ini tidak lagi terpaku kepada old things. Karena old things mungkin, quote and quote, tidak applicable di dalam konteks kekinian. Jadi Peter Drucker sudah mengatakan hal-hal yang begitu lintas zaman di dalam pemikiran manajemennya yang selalu fresh. Sehingga di sini saya bisa simpulkan secara pribadi saya di dalam SDM unggul. Yang pertama adalah solid, yang kedua ada purpose, yang ketiga ada endurance, yang keempat ada crazy things, yang kelima speed. Jadi ini specs. 5 hal inilah yang menjadi sesuatu yang akan kita bahas di kemudian hari. Oke guys, terima kasih.